Oke, selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kabar kita sehat semua enak ya. Untuk materi hari ini kita masuk ke bangun datar. Bangun datar sini kita akan belajar segi 4 dan segi 3. Ini sudah kami pelajari di SD dan di SMP akan didalami lagi. Indikator yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan sifat-sifat segi 4 dan segi 3. Berikutnya, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat segi 4 dan segi 3. Lanjut, menemukan rumus keliling dan luas segi 4 dan segi 3. Segi 4. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Di sini bangun datar segi 4 terdiri dari persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat persegi panjang adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD. Sedangkan sisi AD sama dengan panjangnya dengan sisi BC. Keempat sudutnya sama besar dan membentuk sudut siku-siku. Ini ada 4 sudut membentuk sudut siku-siku. Lalu kedua diagonalnya sama panjang. Diagonal AC sama dengan diagonal BD dan berpotongan membagi 2 sama panjang. Panjang AO sama dengan panjang CO. Panjang DO sama dengan panjang BO. Di sini keliling. Keliling persegi panjang adalah 2 buka kurung panjang ditambah lebar. Atau bisa kita tulis dengan rumus 2 buka kurung AB ditambah CD. Sedangkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya itu panjang AB dikali panjang AD. Berikutnya yaitu persegi. Persegi ABCD. Persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi di sini adalah semua sisi persegi adalah sama panjang, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku, membagi diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC dengan diagonal BD. Keliling persegi adalah 4 kali sisi. Sisinya ya Kak ya, berarti 4 kali AB, berapa panjang AB-nya. Sedangkan luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Oke, jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berarti sudut A ini sama besarnya dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Sifat-sifat jajar genjang. Sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut B besarnya 180 derajat. Sudut C ditambah sudut B besarnya 180 derajat. Pada setiap jajar genjang, kedua diagonal saling membagi 2 sama panjang. Jadi, diagonal AC dengan diagonal BD itu memiliki panjang yang sama. Keliling. Keliling adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Berarti kalau kita mencari keliling, kita jumlah panjang sisinya. Nah, panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Itu adalah mencari keliling. Sedangkan luas adalah
alas kali tinggi. Alas ini AB, alas AB, sedangkan tinggi itu adalah yang membentuk sudut 90 derajat itu tinggi. Ya nak ya. Jadi tingginya ini bukan AD. Trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang tepat mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Berarti hanya satu ya nak ya. Ini sisi CD itu sejajar dengan sisi AB. Sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Tadi sudah menjelaskan. Sudut antara sisi-sisi yang memiliki kaki sekutu. Kaki sekutu berarti AD dengan BC. Kaki sekutu ya. Salah satu sisi tegaknya berjumlah 180 derajat. Berarti nanti ini kalau dijumlahkan dia membentuk sudut 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Dan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Diagonal trapesium sama kaki adalah sama panjang. Diagonal BD sama dengan diagonal AC. Dia memiliki panjang yang sama. Sedangkan keliling trapesium adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Ini jadi panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Itu merupakan keliling trapesium. Sedangkan luas adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Atau setengah kali ini. AB, panjang AB ditambah panjang CD dikali tinggi. Tinggi itu adalah yang membentuk sudut siku-siku. Berarti tingginya ini AO. Belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Jadi AB, BC, CD dengan DA itu memiliki sisi yang sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat adalah semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Ini BD dengan AC. Kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang. C ke titik tengah ini dengan A ke titik tengah ini sama panjang. Begitu juga B ke titik tengah ini dengan D ke titik tengah ini sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Oke, membentuk sudut siku-siku yang enak. Pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Dan membagi dua sama besar oleh diagonalnya. Keliling, yaitu jumlah panjang sisi-sisinya. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu adalah keliling, menjumlahkan semua enak ya. Sedangkan luas adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini AC itu bisa kalian sebut diagonal 1, BD itu bisa kalian sebut diagonal 2. Ya, layang-layang adalah segi 4 dengan dua panjang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi DA panjangnya sama dengan sisi BA. Sedangkan sisi CD panjangnya sama dengan sisi CB. Sifat-sifat layang-layang adalah sepasang sisinya sama panjang, yaitu AD sama dengan AB. Sedangkan CD sama dengan CB. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut D besarnya sama dengan sudut B. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu AC. Kalau kita lipat, dia akan membentuk bangun yang sama. Salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang dan kedua diagonalnya itu saling tegak lurus. Keliling. Keliling adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Jadi dijumlahkan ya nanya. Kalau mencari keliling, AD ditambah DC ditambah CB ditambah DA. Sedangkan luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini bisa kalian sebut diagonal 1, ini bisa kalian sebut dengan diagonal 2. Segitiga. Segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh
3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Di sini menurut jenisnya, jenis segitiga tinjau dari panjang sisinya ada 3 macam, yaitu segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama panjang. Ini nak, panjang ini sama panjangnya nak ya, yang 3 sisinya ini. Yang kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Ini kakinya sama panjang. Kalau alasnya itu bebas ya nak. Yang ketiga, segitiga sembarang adalah ketiga sisinya tidak sama panjang. Jadi bebas, mau panjangnya semana aja. Mau ukurannya pun semana aja bebas. Itu namanya segitiga sembarang. Sekarang jenis segitiga ditinjau dari sudut-sudutnya. Yaitu segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Ini. Salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Yang lainnya sudut lancip. Yang kedua, segitiga tumpul. Ada segitiga yang salah satu sudutnya juga tumpul. Dia ini sudut ini lebih dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya adalah membentuk sudut lancip. Yang 3 sudut ini dia kurang dari 90 derajat. Oke, kami mengingatkan di sini besar seluruh sudut siku-siku adalah 180 derajat. Jadi, kalau ketiga sudut ini dijumlahkan, dia akan membentuk 180 derajat. Sekarang keliling adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Jadi, kalau keliling adalah nanti kalian jumlahkan. Panjang ini, ditambah panjang ini, ditambah panjang ini. Namanya keliling, anak. Kelilingi, berarti kan kalian kelilingi semua. Sedangkan luas adalah setengah kali alas, panjang alas, kali panjang tinggi. Oke, di sini mengingatkan kalau untuk tinggi itu adalah harus membentuk sudut 90 derajat. Misalnya kayak segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini alas enak ya. Ini alasnya, berarti tingginya ini. Nih, dia lurus. Dia tingginya ini ya, bukan yang miring ini. Kalau segitiga sisiku berarti alasnya ini, tingginya ini. Kalau segitiga lancip, berarti ini alasnya, ini tingginya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bangun segi 4 dan segitiga. Semoga apa yang menjelaskan kalian sudah mengerti, dan nanti akan kasih latihannya ya nak ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu.